Nah, masjid ini kan wadah pertemuan umat, ya kan? Sentral pertemuan umat itu masjid. Bicara ekonomi, masjidlah tempatnya. Betul. Bicara politik, masjidlah tempatnya. Betul. Bicara tentang keluarga, masjid itu tempatnya. Maka pengurus masjid, ya kan, namanya pengurus masjid, jangan memiliki masjid itu miliknya. Oh iya. Masjid itu milik Allah, ya kan? Ya. Hanya kita sebagai pengurus ya untuk memanage masjid tersebut. Berarti oke, akhir tahun baru misalnya masjid menyediakan fasilitas itu ya kan, eranya digitalisasi kan, ya tentu juga harus disiapkan itu bagaimana yang rekam dan sebagainya. Kemudian juga disiapkan konsumsinya. Bila perlu ya silakan itikaf di sini. Betul. Bawa bantal fasilitasi gitu. yuk silakan, subhanallah. Jangan masjid hanya untuk ritual ibadah doang kan itu. Nah, ini masjid ini dan perlu diketahui juga masjid itu biasanya kan tiap hari Jumat sekian kemasukannya, setahun sekian uang kas. Maka kita harus dikeluarkan. Betul. Untuk apa? Untuk umat. Dengan cara berkegiatan gitu, kegiatan dan itulah diantaranya cara memakmurkan masjid. Di era digital ini kan, betul. Sekarang kan kegiatan-kegiatan masjid ini bisa diakses lewat media sosial, baik Instagram, YouTube dan dan sebagainya gitu, Ustaz. Dan itu peranan masjidnya harusnya kayak gimana gitu, Ustaz? Oke. Nah, masjid ini kan wadah pertemuan umat, ya kan? Sentral pertemuan umat itu masjid. Bicara ekonomi, masjidlah tempatnya. Betul. Bicara politik, masjidlah tempatnya. Bicara tentang keluarga, masjid itu tempatnya. Maka pengurus masjid, ya kan, namanya pengurus masjid, jangan memiliki masjid itu miliknya. Oh iya. Masjid itu milik Allah, ya kan? Ya. Hanya kita sebagai pengurus ya untuk memanage masjid tersebut. Berarti oke, akhir tahun baru misalnya masjid menyediakan fasilitas itu ya kan, eranya digitalisasi kan, ya tentu juga harus disiapkan itu bagaimana yang rekam dan sebagainya. Kemudian juga disiapkan konsumsinya. Bila perlu ya silakan itikaf di sini. Betul. Bawa bantal fasilitasi yuk silakan, subhanallah. Jangan masjid hanya untuk ritual ibadah doang kan itu. Nah, ini masjid ini dan perlu diketahui juga masjid itu biasanya kan tiap hari Jumat sekian kemasukannya, setahun sekian kemasukannya, uang kas. Maka kita harus dikeluarkan. Untuk apa? Untuk umat. Dengan cara berkegiatan gitu, kegiatan dan itulah diantaranya cara memakmurkan masjid. Subhanallah itu. Kalau ini dibudayakan, kemudian disosialisasikan ke umat, aman itu. Oh gitu. Iya. Ini Ustaz, berarti salah satu pengurusnya berarti harus update dong, Ustaz. Apa nih yang kita harus buat hari ini kita, Ustaz, ya berarti? Justru harus update gitu. Harus update. Jangan yang gaptek ya. Iya, jangan gaptek. Maka dekatinlah anak-anak muda. Ya kan, acara apa ini untuk masjid ini? Dan anak muda sendiri harus dilibatkan ya, Ustaz. Dilibatkan anak-anak muda. Jangan anak muda itu tidak dilibatkan. Seolah-olah itu anak muda punya orang tua doang. Orang tua, padahal besok mau mati kan itu. Begitu dia mati, nanti siapa yang ganti? Siapa yang mau nerusin? Iya, yang nerusin. Mesti jadi sepi. Iya, makanya anak muda itu jangan sampai kalau anak muda dimusuhi nanti nongkrongnya di kafe-kafe. Nggak nongkrong di masjid. Iya, masjid tempat nongkrongan kita sambil ngopi kan. Betul. Ngopinya ngopi bener, juga ngopi-ngobrol perkara iman. Iya. Habis ngaji, kita ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi bareng. Ngebahas yang tadi di kajian, jadi lebih rileks. Lebih rileks lagi. Ya, kalau toh mereka memang dana masjid ini banyak nih, ya sudah, nih jamaah ada yang perlu dibantu. Betul. Ya kan, marbotnya dibantu, pengurusnya dibantu. Biar apa? Begitulah cara memakmurkan masjid. Ya. Jadi kalau toh jangan ada yang marbotnya pingin pinjem, ya kasih. Buat usaha gitu. Buat usaha kasih, betul. Tapi no riba. Betul. Mantap tuh. Mantap. Gitu. Tetap dicicil, tapi nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga, jangan bank. Ini di masjid bukan bank. Nah, Ustaz, ada lagi nih, Ustaz. Berbicara masalah masjid. Gitu. Kita kan ada beberapa masjid yang mungkin yang
sudah lebih maju gitu, terutama masjid ini nih, masjid iya. kita ini, Masjid Nurul Hidayah ini kan, subhanallah ini. baru kemarin kita mengadakan sunat Masal. Oh, subhanallah kan. berhadiah sepeda. Berapa sepeda itu? Banyak 100. banget. Subhanallah itu. Anak-anak ini pada seneng gila. Subhanallah. Nah, inilah salah satu bentuk apa namanya? Penyaluran infak zakat dan sedekahnya jemaah nanti disalurkan ke kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, Alhamdulillah. gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau hadir sholat di sini silakan, dan untuk lihat kegiatan-kegiatan bisa diupdate di Instagram, di YouTube, dan Ustaz, satu lagi saya mau tanya gitu kan, kalau misalkan dakwah lewat media itu gimana sih Ustaz? Kalau menurut pandangan Ustaz gitu, dakwah lewat media gitu. Oke. Nah, kita kan memang berbeda ya di zamannya Nabi dengan sekarang. Nabi tentu berdakwahnya dengan sir, dengan diam-diam, ada yang terang-terangan. Nah, sekarang tentu zamannya dunia medsos ya, media sosial, tentu sangat penting ya. Kenapa penting? Karena itu bisa diakses ya kan. Contoh, ya kan, kalau misalkan ustadznya direkam ya kan, masuk diupload di YouTube atau Instagram dan sebagainya, ada jamaah yang tidak sempat hadir, dia bisa belajar nonton melalui YouTube tersebut, atau mungkin belajar melalui Instagram atau TikTokan dan sebagainya, tapi isinya agama. Nah, ini memang penting banget, makanya pengurus masjid juga harus melibatkan orang-orang yang betul-betul bisa merekam kompetensinya ya di bidangnya yang bisa ngerekam gitu, biar ya terutama contohnya Masjid Nurul Hidayah. Masjid Nurul Hidayah ini sudah booming ini, bahkan bukan hanya nasional, internasional, dan itu bisa diakses di Inggris, di Malaysia, sampai di Amerika. Orang ini sampai ya, kita yang di Australia nonton. Di Australia nonton. Bukan kaleng-kaleng. Ternyata Nurul bukan Hidayah. Kita bohong ya. Kita bisa scroll di video yang puasa tahun lalu, ada jemaah dari Australia puasa di sini. Puasa di sini. Subhanallah ya. Boleh di sini. Masjid Nurul Hidayah itu udah top. Sampai negara Australia. Alhamdulillah. Jadi itulah peranan media ya, Ustaz, ya. Peranan media sangat penting. Ya, bisa publish itu juga karena media kan. Media. Coba kalau medianya nggak ada, nah, orang nggak tahu ada pengajian atau enggak. Nah, makanya seperti baru yang kita adakan pengajian barusan tadi ya. Yang datang juga banyak kan. Yang mereka tadabbur Al-Qur'an sambil buka ayat. Yang di rumah juga bisa ikut. Dan di-share lagi materinya kan. Kita nggak pelit ilmu. Kasih aja semuanya itu. Sedekah ilmu yang penting. Iya, jariah itu. Kan mudah-mudahan masjid terutama masjid kita ini, Masjid Nurul Hidayah, jelang kita mendekati pergantian tahun, dan insya Allah kita dikasih panjang umur, kita bisa mengikuti puasa Ramadan lagi, dan kita bisa ikut silaturahmi ba'da Idul Fitri. Ustaz, terima kasih atas waktunya. Baik. Sampai jumpa di gelombang berikutnya, nanti kita bisa ketemu lagi dalam acara obrol-obrol ringan masalah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.